Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang, yang karena cinta Allah pada saat ini kita semua tidak hanya Allah sehatkan, tidak hanya Allah lapangkan waktu, karena Bapak Ibu banyak orang di luar sana mereka sehat dan lagi lapang waktu tapi tidak senikmat kita. Apa kenikmatan spesial itu Pak yang kita nikmati saat ini? Bisa berada di majelis ilmu. Ibu, Bapak, hadis riwayat Tabrani, Nabi pernah bersabda, "Man ghada ila masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu fa kana lahu ka ajri hajjin tamma hajjatuh." Ini saya sampaikan dulu Bapak Ibu, di fadilah menuntut ilmu di masjid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang berangkat menuju masjid, untuk apa? Biasanya kan ibu bapak orang ke masjid itu untuk sholat. Tapi Nabi katakan tidaklah dia inginkan dia ke masjid kecuali tujuannya untuk mempelajari kebaikan. Maksudnya mempelajari ilmu agama. Al-alimahu atau tujuannya ke masjid untuk mengajarkan ilmu agama. Apa pahalanya? Spesial sekali Bapak Ibu. Nabi katakan bahkan lahu keajri hajjin tamma hajjatuh. Maka pahala baginya kata Nabi SAW itu sama seperti pahala yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan haji dengan sempurna. Ibu, Bapak, ada yang tahu sekarang berapa biaya haji Pak? Ini belum tahu. Hampir 60 juta ya. Tapi maaf tidak langsung berangkat. Reguler Bapak Ibu syarat terdaftar haji itu harus memiliki daftar dulu Pak 25 juta. 25 juta punya, daftar ke Bank BSI, dapat tuh SIM keluar seminggu kemudian. Antriannya berapa lama? Kemarin kalau saya daftar Bapak Ibu keluarnya 2048. Cik 1, 2, 3. Wah ini lebih enak ini ya. Baik Bapak Ibu, tahun kemarin daftar 2024 keluar SIM-nya 2048, 24 tahun antri. Ada haji yang lebih cepat, haji plus dulu. Haji plus Bapak Ibu tahun kemarin itu biayanya berapa? Ada tahu? 250 juta. Ngantri 7-8 tahun Pak. Ada yang langsung berangkat haji furoda. Tahun kemarin ada tahu? 480 juta langsung berangkat upahnya. Harus jual tanah boga itu. Baik Bapak Ibu, pesan apa Ibu Pak? Kebetulan saya seorang pembimbing di travel Dago Wisata atau Isan Kogu. Ya. Oh. Baik Bapak Ibu ya, bayangkan Pak, Allah sayang sama kita. Nikmat spesial tidak ada dinikmati oleh orang lain saat ini. Betul mereka mungkin lagi main ke Pangandaran, betul mungkin mereka lagi piknik, lagi liburan, tapi saat ini kita korbankan waktu. Bahkan mungkin ada yang sedang sakit. Sebenarnya ada yang punya jadwal agenda, tapi nanti saya mau pending habis zuhur. Bu, Pak, bayangkan. Ketika kita niat dari rumah ke Masjid An-Nur dengan tujuan menuntut ilmu, kata Nabi, pahala yang Allah berikan sama seperti pahala yang diberikan kepada orang yang melaksanakan haji dengan sempurna. Berarti maaf, Pak, Bu, beres kajian, panggil saya dengan panggilan pahala. Akan gitu. Ibu, Pak, ini saya luruskan dulu ini ya. Tidak ada gelar dalam agama kita setelah beribadah, tidak. Jangan sampai Pak, maaf bapak-bapak beres sodako dipanggil bapak soda.
Ibu beres kotak dipanggil ibu? Enggak ibu ya. Tapi Ustaz maaf, kami kemarin landing aja pesawat sampai Jeddah atau Madinah, tiba-tiba kami dipanggil haji. Aja. Padahal bukan di bulan Zulhijjah. Padahal tujuan kita nah dipanggil haji. Ibu bapak, izin saya luruskan. Kenapa seluruh laki-laki dipanggil haji, perempuan dipanggil haja? Karena mereka tidak kenal siapa kita. Kalau petugas bandara kenal, mungkin dipanggil Bang Dadang. Jeris, maaf ya misalnya Bapak Isa. Intinya Bapak Ibu karena nggak kenal akhirnya laki-laki apapun tujuannya ke Saudi, walaupun yang tujuannya bekerja atau TKI ya, pasti laki-laki dipanggil perempuan haja. Bukan gelar yang kita targetkan. Tapi tujuan kita ibadah cuma satu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian Allah. Siapa itu Allah? Dijelaskan dalam ayat ini. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Rabb kalian, Tuhan kalian Allah, yaitu yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan ibadah yang Allah perintahkan tadi? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang Jadi Bapak Ibu, target kita pengajian, target kita baca Quran, target kita sholat, target kita ibadah cuma satu, agar menjadi orang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu. Baik, saya nggak bahas lebih dalam Bapak Ibu ini sengaja, biar nanti Pak Budi kontak saya lagi lah ya. Bisa kita bahas di lain waktu. Ini Bapak Ibu, baik, saya lupa yang saya hormati Pak DKM, ya, dan di sini nggak ada Pak DKM apa aja ya. Tadi ada mesin apa? Maaf, Al-Falah, yang mana Pak? Dan juga DKM Al-Hidayah, ya, makanya ini mohon maaf tidak serasi ya. Ada warna biru, ada warna ini warna apa? Ungu ya. Ya, boleh beda warna tapi hati selamat. Kita kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada Pak RW ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, senang rasanya Bapak Ibu kalau punya pejabat atau tokoh yang ahli masjid. Bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Karena di antara ciri orang yang beriman kepada Allah ini kata Allah, bukan kata saya, kata Allah. Surat 9 At-Taubah ayat 18 Allah katakan, Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah, siapa mereka kata Allah? Man amana billah, hanyalah orang yang beriman. Bu, Pak, yang meringankan langkah ke masjid bukan karena maaf jabatan, bukan karena rumah samping masjid, bukan karena harta melimpah, bukan karena orang kaya, ya, bukan karena rumah banyak, mobil banyak, istri. Posisi yang mau ikut ngomong Pak. Bukan masalah dunia, tapi yang meringankan langkah seorang hamba ke masjid kata Allah. Man amana billah, keimanan. Banyak kita dapatkan Bapak Ibu, rumahnya sampai masjid, tarangan masjid, kayak dia seueur tuh, pertanyaan ayah gak pernah seueur kan? Ada orang Pak, Masya Allah, bahkan dia ketua DKI, bukan masjid Anwar ya, bukan Al-Falah Pak Hidayah. Ada Pak, di Muhammad Tawah, kebetulan saya sekali rutin gabung di masjid Kota Bandung. Itu Pak, Masya Allah, DKI-nya ke masjid kalau ada sesuatu penting. Padahal rumahnya depan masjid. Dan tahu orang-orang ini pada kain ada tapi nggak ke masjid, Allah malam. Ya. Tapi kita Bapak Ibu senang kita punya pejabat tokoh yang ada di sekitar lingkungan kita ahli mas. Kenapa? Ini tanda keimanan. Apa Bu Pak? Allah yang katakan, yang meringankan langkah seorang hamba ke masjid itu bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena besar badannya, tapi karena keimanan. Kita doakan mudah-mudahan tokoh dan juga pejabat yang ada sekitar kita ini menjadi orang-orang yang amanah, yang bijak dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga semua jamaah mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik berterima Allah, mungkin ada di antara kita yang bertanya Abu Kaila. Nah, siapa nama aslinya ini ya? Izin Pak, saya perkenalkan diri dulu ya. Ini kunyah ini di antara sunnah sebenarnya Pak ya. Kita tahu para sahabat pun juga ada panggilan-panggilan kunyahnya Pak ya.
Nabi Muhammad itu dipanggil sebagai Abu Qasam, yaitu putranya atau Abu Ibrahim. Jadi Pak, kebetulan Kaila ini putra saya yang pertama bernama Salsabila Kaila. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya anak baru 4, istri baru 1. Satu aja Pak, maaf Pak, satu aja berat hisapnya, apalagi tapi Ibu, dari doa satu istri kami benar merasakan dahsyatnya kekuatan, apalagi putra pertama saya bernama Salsabila Kaila. Salsabila Kaila, jadi Abu Kaila ini sebenarnya untuk menyamari nama asli saya Pak. Nama asli saya Bobby Edison. Oh, jadi bukan Asep, bukan Dadan ataupun Usep ya. Saya bukan asli Sunda Pak. Ya, makanya izin Bapak Ibu tausiahnya pagi ini pakai bahasa Indonesia boleh? Ada 2 alasan Pak. Karena alasan pertama karena saya orang Indonesia. Alasan kedua terbiasa nyari Sunda. Saya paling takut Pak kalau diminta ceramah pakai bahasa. Saya sering bilang oleh Pemprov Pak, ternyata bagian kesenian budaya kesenian pakai bahasa Sunda halus bisa. Saya ngomong sama MC-nya Pak, saya mundur aja dan jadi tausiah. Kenapa Ustaz? Bahasa Sunda nggak bisa. Saya takut Bu pakai bahasa Sunda. Walaupun istri orang. Kenapa? Contoh Bapak Ibu, bahasa Sunda makan apa Bu? Pak? Tuang, mam, lega, masih aman kan Ade? Dahar, modok, langsung dahar. Apa lagi Pak? Lebok. Nah ini Bapak Ibu diantara alasan saya takut diminta tausiah pakai bahasa Sunda. Boleh Bu ya, biar saya ya. Kalau enggak saya pulang lagi aja nih. Oke Bapak Ibu ya, jadi Pak saya asli Sumatera. Saya lahir di Riau 1985 Desember pas Natal. Jadi Bapak Ibu 25 Desember bukan kelahiran Nabi Isa, tapi kelahiran Bobby Edison. Itu yang paling tepat. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, saya besarnya Pak di Bandung, kelas 4 SD pindah ke Bandung, SD Roy Panjang, tamat SD saya langsung ke Gontor, Jawa Timur. Dari Gontor ke Unisba, dari Unisba saya fokus di dakwah. Dan aktivitas saya berdakwah alhamdulillah di beberapa majelis Pak, baik di beberapa kota juga, di Garut, Cirebon, dan di kota Bandung kebanyakan ya. Alhamdulillah, insya Allah Bu, yang terbaru mungkin tanggal 20 Februari di TSM ya, mendampingi Ustaz Syifa Fadilah, Ustaz Trans TV. Bapak Ibu dalam waktu silakan ya. Kamis itu Bu, Kamis ketiga dengan 20 enggak ditunggu hadirannya. Dan Bapak Ibu dalam waktu kemudian saya baru tinggal di Balai Endah baru 2 tahun, sebelumnya di Ciwasra ya, di Ciwasra dengan PNI Pak, Pondok Mertua Indah. Ada rezeki lebih, akhirnya istri Mas Ayub kita ya ambil rumah, akhirnya kita ambil di Balai Endah. Sebenarnya Pak hampir mau ngambil rumah dari Ciambe yang sebelah kanan itu Pak. Ada perumahan apa itu ya? Ternyata istri tidak mau yang landai-landai itu ya, khawatir lah ya, karena anak sebenarnya kecil, akhirnya kita cari yang datar dapat di dalam Balai Endah. Ini Bapak Ibu sedikit perkenalan dari saya ya. Itu saja mungkin Pak. Cukup? Ada pertanyaan? Baik, kita tutup dengan Oke Bapak Ibu rahmati Allah, izin Pak. Isra Mi'raj ini terjadi di tahun apa? 10 Nubuwah. Tahun 10 Nubuwah. Tepatnya sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah. Ingat ya, bukan sebelum hijrah, bukan. Karena disebut tahun 1 Hijrah itu Pak, itu tahun di mana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ternyata tidak, Nabi itu Pak sebelum hijrah terjadinya Isra Mi'raj ya. Kita tahu 10 tahun Nabi tinggal di kota Mekah dan 13 tahun sisanya di Madinah, tahun Munawwarah. Bapak Ibu dalam hati Allah, apa yang terjadi Pak? Di tahun terakhir Nabi di kota Mekah ini ternyata ada kejadian yang betul-betul membuat Nabi SAW merasakan sedihnya luar biasa. Makanya disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Apa yang terjadi? 2 orang yang sangat Nabi cintai dan 2 orang ini pun mencintai Nabi meninggalkan dunia ini Pak. Yang pertama siapa? Siti Khadijah. Ibu Pak, Siti Khadijah itu adalah, kalau saya paham Pak, dari segi sejarah Nabawiyah, wanita yang paling cintai Siti Khadijah ya. Sampai-sampai Bapak Ibu, Masya Allah Pak, udah lama Khadijah meninggal dunia di Madinah, seringkali Nabi itu Pak tiba-tiba menceritakan bagaimana tentang sosok Khadijah.
Sampai-sampai Siti Aisyah cemburu dan berkata, ya Rasulullah, itu nenek-nenek saya kok enggak diceritain terus. Betul ya, ini respon Aisyah, Pak. Manusia di seorang istri karena kesel kok digigit Khadijah. Oh Pak, Nabi marah dan tegur Aisyah. Mengapa Nabi sangat cinta sama Khadijah? Wahai Aisyah, ibu bapak kita tahu Nabi tidak pernah berpoligami kecuali setelah Khadijah meninggal. Ini Pak. Dan kita tahu juga, maaf, Nabi menikahi Siti Sofia, Siti Hafsah, Siti Aisyah dan istri-istri yang lainnya bukan karena nafsu, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Apa di antara yang membuat Nabi sedih Pak? Khadijah adalah wanita yang pertama kali mendukung support dakwahnya Nabi. Kita tahu Bapak Ibu dirahmati Allah. 15 tahun awal pernikahan Nabi belum diangkat menjadi Nabi Pak. Nabi usia 25, Khadijah 40. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika itu? Belum ada perintah dakwah Pak, karena belum diangkat menjadi Nabi. Dan di masa kenubuah tahun kenabian, kita tahu Bapak Ibu, Khadijah adalah orang yang sangat luar biasa support dakwah Nabi. Dan dalam riwayat dikatakan Pak, Khadijah ini adalah satu orang yang paling kaya di kota Mekah. Di kota Mekah, kaya luar biasa, 2 kali menjanda. Menikah dengan laki pertama Pak, meninggal, menikah lagi dengan kedua, meninggal. Makanya di riwayat dikatakan dari 2 pernikahan ini membuahkan 5 anak, tapi ada yang marah 6 anak. Setelah 2 kali menjanda, Khadijah tidak mau lagi menikah. Dia ingin fokus merawat anak dan juga mengembangkan usaha bisnis Pak. Ya, pakaian atau bahan itu. Bisnisnya Khadijah. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu rahmati Allah? Wanita paling kaya, gak pengen menikah, tiba-tiba nikah dengan Nabi. Apa yang membuat Khadijah pengen nikah lagi Pak? Beliau kesemsem sama akhlaknya Nabi. Padahal Bapak Ibu, kepala suku Quraisy Pak banyak. Tahun Khadijah menjaga lagi ketiga kalinya, pengen melamar Khadijah, ditolak semuanya. Tidak, pengen fokus ngurus anak, pengen fokus usaha. Tapi kok bisa menjadi cinta sama Nabi Pak? Ini karena akhlak Nabi. Ya Pak ya. Saya nggak bahas di sini Bapak Ibu. Hanya ini khusus masalah Rasulullah ya. Tapi saya akan langsung Bapak Ibu, perjuangan Khadijah Pak setelah Nabi Muhammad usia 40 tahun, ketika itu Khadijah 55 tahun, apa yang terjadi? Ketika itulah jor-joran Pak. Apa ya? Jor-joran Pak? Jor-joran. Ya. Betul-betul terus-terusan mensupport dakwahnya Nabi. Bahkan dalam riwayat dikatakan ini wanita yang paling kaya dulunya di Mekah. Ketika meninggal dunia, Ibu Pak bayangkan jahitan kain kafannya itu ada 40 tambalan. Miskin. Bahkan pernah Nabi tidur pahanya Khadijah, ya diusap sama Khadijah Pak, dan tiduran Nabi, tiba-tiba Khadijah menangis Khadijah, tiba-tiba kena wajahnya Nabi terbangun dan bertanya, wahai istriku Khadijah, mengapa kau menangis? Apakah kau menyesal memiliki seorang suami sebagai seorang Nabi seperti aku? Apa Khadijah? Tidak, wahai suamiku, aku dukung kamu, aku senang kau menjadi seorang Nabi. Terus mengapa kau menangis? Khadijah menangis karena berpikir, ya Allah, kalau aku sudah meninggalkan dunia ini, siapa yang akan mendukung dakwahnya Nabi? Lihat. Jadi yang membuat Khadijah menangis itu kepikiran, ya Allah, ini aku masih dukung Nabi, tapi kalau Nabi aku sudah meninggal dunia, karena usia beliau 65 tahun, ya, apa tadi Bu? Beliau terdekat, ya Allah, ini siapa yang akan mendukung dakwahnya? Apa yang terjadi Bu? Masya Allah Bapak Ibu rahmati Allah, Khadijah berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, tolong, seandainya aku setelah meninggal dunia nanti, dan satu waktu kau ingin menyeberang sungai, butuh alat media ya untuk menyeberangi, dan Bapak temukan, tolong gali kuburanku, jadikan tulang-tulangku sebagai alat untuk menyeberang. Lihat gimana gak sedih Nabi Muhammad di tahun itu Pak. Istri yang dukung dakwah beliau dari awal sampai tahun itu Pak, tiba-tiba meninggal dunia. Ini Pak, tidak hanya Khadijah yang meninggal, disebut tahun kesedihan karena ketika itu paman Nabi yang sangat mencintai Nabi juga siapa? Abu Thalib. Bapak Ibu, Abu Thalib ini Pak adalah estafet ketiga dalam perang
dalam merawat Nabi. Kita tahu 5 atau 6 bulan Nabi dalam kandungan, ayahanda tercinta Abdullah meninggal dunia. Ibu, Abdullah ini anak bungsu, Pak. Bungsu dari siapa nama ayahnya atau kaki Rasulullah? Abdul. Ya, Ibu, Abdul Muthalib ini panggilan ya, bukan nama asli. Ada yang tahu Pak nama aslinya? Yang tahu hadiah handphone 2 pintu, sob. Jadi apa dia? Syaiban. Syaiban itu artinya uban. Jadi waktu kecil Syaiban itu ada uban di kepalanya, diberi nama Syaiban. Muthalib ini bukan ayahnya Syaiban, tapi omnya. Ini bisa bahas sejarah gitu ya, karena kan ini disebutkan sejarah. Jadi Muthalib ini punya saudara, ayahnya Syaiban meninggal dunia. Akhirnya ibu Syaiban ini sedih karena bukan asli Mekah. Bawalah Syaiban pergi pulang kampung. Izin Pak kalau saya gambarkan, mungkin Bandung ini Mekah, mungkin kampungnya ibunya Syaiban mungkin di Pangalengan. Jadi bawa pulang. Ketika melihat ponakannya dibawa pulang ke kampung, Muthalib merasa, Allah, ini kan ada garis ningrat keturunan orang penting di Mekah. Akhirnya Muthalib nyusul ke kampungnya ibunya Syaiban, minta izin, tolong nggak izin aku rawat ini Syaiban ke Mekah, di Mekah, karena dia ada keturunan orang penting di kota Mekah. Awalnya ditolak, tapi akhirnya dia berkata, ya udah, coba tanya anaknya, kalau anaknya mau sok dibawa. Ketika itu antara usia 4 atau 5 tahun, Syaiban ketika itu ditanya sama ponakanku, mau enggak kau ikut paman yuk kembali ke Mekah, yuk hidup di Mekah saja. Syaiban memilih ikut paman. Nah Bapak Ibu, pas pulang ke Mekah, itu Syaiban dibonceng di belakang, naik onta. Ke orang-orang penting di Mekah, Bapak Ibu, kepala suku atau orang kaya, kalau pulang dari luar Mekah, pulang ke Mekah biasanya beli budak. Beli budak kan? Orang lihat, Muthalib pulang, oh baru beli budak. Nah ini Abdul Muthalib ini. Jadi Abdul Muthalib artinya budaknya Muthalib. Ini yang populer. Akhirnya sampai sekarang yang populer Abdul Muthalib itu panggilan seperti Abu Kailah. Bapaknya Kailah. Jadi nama saya Bumi Edison ya. UB. Ustaz UB Edison itu populer di pesantren dia. Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu ini Bu. Ya, ketika Rasulullah lahir, Abdullah ini anak bungsu dari Syaiban. Ternyata bungsu anak berapa Pak? Ada tahu? Abdullah ini anak ke-16 dari satu istri Pak, satu ibu. Padahal pertama kali ayahnya Syaiban, ya ayahnya Syaiban itu ketika dia memegang Mekah dan ngurus haji Pak, ngurus jamaah haji, ngurus orang-orang tamu itu repot Pak. Baru punya anak satu yang bernama Harith, sulung anak pertama. Berdoa sama Allah, ya Allah ya Rabb, kalau aku punya 10 anak laki-laki, maka yang bungsu akan korbankan, sembelih. Kayak ada hadis Nabi pernah bersabda, anak ibnu zabihain, aku adalah anak 2 laki-laki yang mau disembelih. Yang pertama Nabi Ismail, kedua Abdullah. Ya, baik kita nggak bahas ini Pak. Ini saja saya buka-buka. Nanti biar nanti Pak Nur, Pak Mungkin, Pak Ustaz dalam ngaji ya. Bu Pak, di situ lagi Pak ya. Nah, Abdullah meninggal dunia sebelum lahir, maka Nabi lahir itu dalam keadaan yatim. Karena Abdullah sudah meninggal sebelum Nabi lahir. Ya, di usia kelima atau jalan 6 tahun Bapak Ibu ternyata bunda tercinta Siti Aminah juga meninggal. Ini Pak, dia sore pertama oleh ibunya meninggal, kemudian oleh pamannya, kakeknya Abdul Muthalib tadi, Syaiban tadi. Ya, berapa lama? 2 tahun. Ya, jalan 8 tahun meninggal pamannya, kakeknya Abdul Muthalib atau Syaiban tadi Bapak Ibu. Maka estafet pemeliharaan Nabi itu dilanjutkan oleh Abu Thalib, kakaknya Abdullah, pamannya Rasulullah. Dari 8 tahun Pak sampai usia berapa? 50. Berarti 42 tahun kurang lebih Nabi hidup bersama Abu Bapak. Bayangin Pak. Dan perjuangan Abu Thalib Pak kepada Nabi luar biasa. Betul beliau tidak masuk Islam, tapi bagaimana Nabi Muhammad Abu Thalib membela Rasulullah itu terasa. Ya, saking terasanya Pak sampai di ujung hayatnya Abu Thalib, Nabi berkata kepada pamannya, wahai pamanku, tolong katakan la ilaha
agar ada alasan bagiku nanti di akhirat untuk menyelamatkanmu masuk surga. Ini Pak, tapi lihat Bapak Ibu, ini penting Bapak Ibu ya. Ternyata pertemanan Pak sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ada Abu Jahal di sampingnya berkata, wahai Abu Thalib, apakah kau mau meninggalkan keyakinan nenek moyang kita selama ini? Akhirnya Bu, berat Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, meninggal. Dua keadaan ini membuat Nabi sedih, dan akhirnya ulama juga Pak mengartikan bahwa saya Isra Mi'raj juga perjalanan dalam rangka menghibur Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah berikan dalam Quran surat Al-Isra surat 17 ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu bapak ada yang tahu ya? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau enggak kita pahami Mekah Palestina? Jaraknya Bu Pak 1.400 km lebih. Seperti dari Bandung Pak. Bandung Surabaya lebih masih kurang. Jauhnya luar biasa Bapak Ibu ya. Ya. Di mana Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu, izin ini saya akan ambil kejadiannya Bu setelah pulangnya dulu. Karena diceritakan oleh Nabi ya. Tiba-tiba Nabi Muhammad pulang Isra Mi'raj, beliau duduk depan Ka'bah melamun. Ya, memancarkan wajah yang sangat penuh surprise, kagum setelah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di Masjidil Aqsa nanti mengimami para nabi Pak, tahunnya 1.120 lebih diangkat, nanti diceritakan oleh Bu. Intinya Bu, beliau terkagum-kagum Pak di depan Ka'bah, melamun itu. Di waktu yang sama tiba-tiba lewatlah Fir'aunnya akhir zaman. Siapa Fir'aun akhir zaman? Abu Jahal. Ngesel-usuk Abu Jahal Pak. Tega banget. Abu Kailah. Abu Jahal. Ibu, Pak, ada yang tahu nama asli Abu Jahal siapa? Amr bin Hisham. Ya, Amr bin Hisham. Ibu bapak ingat ya, Abu Jahal ini Pak, Amr bin Hisham ini adalah satu di antara dua orang yang dalam doa Nabi berharap, ya Allah berikanlah hidayah satu di antara dua Amr. Nabi berharap Pak, kalau enggak Amr bin Hisham, yaitu Umar bin Khattab. Ternyata Allah mengabulkan Pak, tapi tidak dipilih Amr bin Hisham, tapi Umar bin Khattab. Dulu Amr bin Hisham ini Bapak Ibu populer di Mekah bukan Abu Jahal. Dia populernya dipanggil Abu Hakam. Ya, orang yang paling pintar di kota Mekah. Sehingga orang-orang Quraisy Mekah kalau punya masalah, butuh nasihat, pengen curhat, perginya ke Amr bin Hisham. Makanya dipanggillah Amr bin Hisham sebagai Abu Hakam. Bapak yang paling pintar, paling cerdas ketika itu Pak. Lalu Ustaz, kok bisa berubah ya Amr bin Hisham? Awalnya Abu Hakam jadi Abu Jahal. Ada ceritanya Bu. Ya. Ternyata yang menjadi penyebab Nabi katakan kepada orang muslimin, jangan pernah panggil Amr bin Hisham lagi, panggil Abu Jahal. Kenapa Bu? Karena dalam kisahnya Pak Hadis Bukhari Pak, Nabi menceritakan ternyata Abu Jahal atau Abu Hakam awalnya sama Abu Sufyan dan satu lagi adalah bertiga Pak. Ini tiga tokoh Quraisy kepala suku itu 3 malam berturut-turut diam-diam mengendap-endap mendengarkan Nabi Muhammad baca Quran. Padahal mereka tidak beriman. Jadi Bapak Ibu yang manfaat. Mungkin ini segi 4 dari rumah Nabi. Sebelah sini mungkin Abu Hakam, Amr bin Hisham. Sebelah sini mungkin Abu Sufyan. Sebelah sini lagi Bu. Saya lupa lagi siapa namanya Pak. Ada kepala tokoh sebelumnya siapa? Diam-diam Bu. Dengerin Nabi Muhammad baca Quran. Pas sampai pagi Pak, pas mau pulang, tiga-tiga ketemuan. Kamu habis ngapain? Aku habis dengar Muhammad baca kitabnya dia. Kalau kamu sama. Apa kata Abu Sufyan? Ini bahaya nih. Jangan sampai orang tahu. Kenapa? Bahaya. Karena kita menolak ajaran Muhammad. Jadi ya nanti malam jangan lagi sepakat Pak.
tiga-tiganya pulang, malam-malam tiga-tiganya Pak lagi-lagi kena. Dan ini terjadi 3 malam betul-betul Pak. Setelah 3 malam akhirnya orang pertama tadi Pak, kepala suku yang pertama tadi berkata ke Abu Sofyan di Darun Nadwa Pak. Darun Nadwa itu dekat yang sekarang menjadi Istana Raja. Bapak Ibu yang pernah umroh, ya, beres tawaf, beres sa'i Safa Marwah, keluar Bu, ada sebelah kiri ujung itu ada tempat kelahiran Nabi, sekali di perpustakaan. Kemudian kita jalan terus, itu ada bangunan serba coklat tinggi Pak, itu Istana Raja. Di situ Pak Darun Nadwa. Darun Nadwa ini Bapak Ibu adalah seperti tempat khusus kumpul kepala suku Pak. Lagi kumpul, orang pertama nanya ke Abu Sofyan, kamu mengapa ini? Kira-kira pendapat kamu itu yang dibaca oleh Muhammad itu mungkinkah karangan dia? Karena fitnah selama ini disebar bahwasanya Quran itu karangan Muhammad. Padahal kamu ya, tegas kalau katakan Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca buta huruf. Ya logikanya Pak, orang tidak bisa baca tidak mungkin bisa menulis. Baik Bapak Ibu ya. Apa kata Abu Sofyan? Aku sangat yakin tidak mungkin ini karena Muhammad, karena sebagian yang dibaca ada yang memahami ini bahasa bukan bahasa umum Pak, bukan. Oke Bapak Ibu dan Allah, mohon maaf Pak, tidak seluruh ayat dalam Quran itu bisa langsung dipahami oleh orang masyarakat. Enggak. Tidak Pak. Maka ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat muhkamat. Ya Pak ya. Apa tadi Bapak Ibu? Aku juga sama. Yuk datang ke Abu Jahal, ke Abu Hakam. Bu, dua-duanya pergi ke Abu Hakam nanya, Abu Hakam, bagaimana pendapatmu nih? Mungkinkah yang dibaca Muhammad tadi malam itu karena Muhammad? Apa kata Abu Hakam? Tidak mungkin. Oh, lihat Pak. Dia pun mengiyakan, tidak mungkin Muhammad bisa mengarang. Tidak mungkin. Aku sebagian mengerti, tapi sebagian tidak. Tapi ini bukan karangan Muhammad. Bu, Abu Sofyan penasaran. Abu Hakam, kalau kau yakin ini bukan karena Muhammad, mengapa kau tidak beriman kepada agamanya Muhammad? Apa jawaban Abu Hakam nih? Ini jawaban Pak yang membuat kata Nabi jangan pakai Abu Hakam tapi Abu Jahal, bapaknya kebodohan, orang paling bodoh ya. Apa kata Abu Hakam? Kalian tahu sukunya aku dengan sukunya Muhammad itu sering bergesekan Pak. Betul Pak ya, benar. Ini tolong digaris bawahi Pak ya, terkutip seperti Persija gitu Pak. Maksudnya apa? Setiap ada jamaah haji datang, sukunya aku menunjukkan bagaimana servis terbaik kepada para tamu-tamu Allah. Begitu pula sukunya Muhammad. Dan kau tahu setiap perang sukunya aku, suku Muhammad saling menunjukkan kehebatan sukunya kita. Dan kamu kebayang kalau aku mengimani kalau Nabi terakhir ada pada Muhammad, apa kata dunia? Ini tidak bisa kita bahas. Akhirnya Pak, karena keingkaran inilah ya, ini fanatisme bodoh sekali Pak ya. Fanatik yang bodoh Pak, menolak kebenaran padahal dia yakin Pak, tapi karena takut kalau saya mengimani subuh akan masuk Islam. Akhirnya kata Rasulullah, jangan pernah panggil dia Abu Hakam, panggil Abu Jahal. Ini buku sejarah ya. Baik Bu, kembali lagi Bapak Ibu. Ketika Nabi Muhammad melamun depan Ka'bah tadi, setelah perang Isra Mi'raj, Abu Jahal lewat. Kaget dia Nabi Muhammad, wajahnya tak biasa gitu Pak. Karena Nabi Muhammad masih terkagum-kagum, ya Pak ya, terkagum-kagum. Akhirnya Abu Jahal nanya, Muhammad ada apa? Dengan polosnya Nabi Muhammad menceritakan, tadi malam datang Jibril kepadaku, Jibril membelah dadaku, membersihkan jantungku. Ini Pak, kita tahu Bapak ya, Nabi Muhammad dibelah dada itu 2 kali. 2 kali Bu. Pertama di usia kecil, ada yang makan 4 atau 5 tahun. Ketika main ke rumah Halimah Sa'diyah, ya. Dan yang kedua Pak, ketika sebelum diisrokan. Pak, isro itu artinya berjalan di malam hari Pak. Ya. Sebelum diperjalankan dada, kata Rasulullah, kemudian jantung diambil, membawa satu nampan Pak, mempenuhi pan penuh keimanan, dibersih pakai air Zam-Zam. Ketika itu kata Rasulullah, maka apa tujuannya? Ini persiapan berjumpa dengan Allah. Waktu kecil hikmah Bu, kenapa dibersihkan ininya? Ini untuk menjaga Rasulullah dari bisikan setan. Oke Bapak Ibu, kisah Rasulullah panjang sekali Pak ya. Bapak Ibu, normalnya Pak ya, anak-anak usia 5-6 tahun Pak, bentar ya. Kita tahu dulu di Ka'bah itu Pak, ada 300 lebih patung-patung berhala. 300 lebih Pak.
Ya namanya anak-anak kalau lagi main pasti pengen ditumpahkan, dinaikin, dipegang. Allah Akbar. Ya, seumur hidup Nabi selama di Mekah tidak pernah menyentuh patung Muhammad. Bagaimana cara Nabi dijaga? Dulu Pak, Mekah itu Pak, maaf, ingat haji ini sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang tadi Bapak Ibu? Tawaf sudah ada Pak, tapi saking jahiliyahnya dulu orang-orang tawaf itu sambil tidak memakai pakaian. Dan dalam riwayat Pak, Nabi belum pernah ketika Nabi datang ke Ka'bah itu melihat ada yang telanjang. Nabi jaga, mau ya, pandangan Nabi pun dijaga oleh Allah. Pendengaran Nabi Pak dijaga. Pernah lagi gembala domba Pak, teman-teman Nabi nyamperin, Muhammad, kamu udah pernah datang ke pesta pernikahan belum? Belum pernah. Emang kenapa? Asik loh, ada musik, ada ini. Apa kata teman-temannya? Muhammad, tuh belah sana, kampung sana ada pesta. Kamu ke sana. Biar domba kamu saya yang jaga, biar kamu tahu gimana hiburan lagi pesta pernikahan. Bu, lihat bagaimana cara Allah Pak Nabi ketika Nabi berjalan menuju tempat pernikahan, tiba-tiba di pertengahan jalan Nabi dibuat capek Pak, nyandar di tembok tertidur. Allah bikin Nabi tidur Pak. Jadi Masya Allah, bagaimana Allah menjaga Nabi? Penjagaan yang luar biasa Bu. Ini tujuan Pak ya, hati dibersihkan disiapkan 5 tahun tadi oleh Jibril untuk tidak bisa dibisiki oleh setan. Dan tujuan sebelum diislamkan dan juga tujuannya apa Bapak Ibu? Ini persiapan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian pertama Pak. Jadi sebelum naik buruk, beliau dibersihkan di belah dadanya. Makanya Bu Pak, dalam riwayat dikatakan sama-sama mengatakan, aku pernah melihat Nabi membuka pakaiannya dan aku melihat seperti ada belahan Pak di dada. Dari sini Bu sampai pusat. Garis itu, Bu Pak punten, setelah dibelah sama malaikat Jibril tutup lagi. Ibu Bapak pengaros ke jangan nanya Ustaz sebenarnya jahitan. Allah. Kami enggak, tapi karena Pak, aku melihat seperti terbelah, seperti pernah dibelah. Emang ada dalilnya, sahabat mengatakan ya. Dari ibu sampai pusat. Oh pusat dikit itu dibelah, dibersihkan. Allah Akbar. Ya. Kemudian setelah selesai kata Nabi, kemudian Jibril ketika itu ya menyiapkan satu kendaraan bagiku. Ya. Bukan pesawat Pak, bukan mobil, bukan kereta cepat, bukan. Tapi ini disebut buruk. Ya. Buruk ini bukan Nabi SAW Pak. Ini tidak setinggi bugol, tidak sependek himar, keledai. Pak, bogol atau bugol ini Pak, bugol itu ya adalah perkawinan antara kuda sama keledai. Jadi Bu, orang-orang dulu Pak sering kali Pak kawin silang istilahnya. Ini kuda dikawinkan sama himar, keledai. Maka membuahkan anak disebutlah bugol. Ya Pak, atau bagol, ya. Ini Bu. Jadi mirip kuda, warna sangat putih, memiliki sayap kata Nabi. Memiliki sayap. Jadi Nabi mengatakan ini seperti kuda, karena keledai sama kuda mirip-mirip, tapi ukurannya tidak setinggi begol, lebih pendek dikit Pak, tapi tidak sependek keledai. Dan burung ini Bapak Ibu kendaraan para nabi zaman dulu. Siapa yang pernah naiki dan tanya Bu? Itu Musa alaihissalam pernah naik burung. Ya Bu. Ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu dan mati Allah apa yang terjadi Pak Bu? Itu kecepatannya ini burung, itu kecepatannya sejauh mata memandang. Di mana mata menatap Pak, di sanalah tiba-tiba berada. Ibu Bapak mohon maaf, jangan bayangkan kota Bandung. Mantok kayak imah punya, mantok kayak jalan 15 abad yang lalu padang pasir Pak. Maka di mana Pak sejauh mata memandang, itulah burung tiba-tiba. Wah, Allah Akbar. Kecepatan luar biasa, ya. Bapak Ibu dan Bapak, kemudian sepanjang perjalanan juga Nabi ditampakkan tentang gambaran surga dan neraka. Ya, di antaranya Bapak Ibu di perjalanan dari Mekah ke Palestina ini Bu, Nabi mencium aroma sangat wangi sekali Pak. Ya, belum pernah ada aroma sewangi ini Bapak Ibu. Tiba-tiba Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini aroma wangi apa ini? Kata Jibril, ini aroma wanginya surga Masitoh. Siapa itu Masitoh Bu? Nah, Insya Allah ini tahu sejarah ya. Masito ini Pak adalah bukan nama ya. Masito ini Pak isim fa'il. Masato yang suatu artinya menyisir. Masitun laki-laki yang menyisir. Masito perempuan seperti muslim, mukmin.
mukminah, ya, Masito, disebut Masito. Dan ini adalah aroma wanginya Masito dan juga anak-anaknya. Kenapa Bu? Karena satu keluarganya disiksa oleh Fir'aun. Hanya gara-gara apa? Gara-gara ketika Masito menyisir rambut anaknya Fir'aun, yang perempuan Pak, tiba-tiba sisirnya terjatuh. Ternyata spontan Masito mengucapkan bismillah. Kagetlah anaknya Fir'aun dan bertanya, wahai Masito, wahai penyisir rambutku, apakah bismillah tersebut maksudnya adalah ayahku Fir'aun? Karena Fir'aun mengaku sebagai itu Tuhan. Apa jawab Masito? Bukan. Allah di sini adalah Tuhannya aku dan Tuhannya ayahmu. Wah, Pak. Anaknya Fir'aun kesel. Aku adukan kamu kepada bapakmu, silakan. Ternyata Pak, Masya Allah Masito ini memiliki tauhid yang sangat kuat. Dipanggil Pak sama satu keluarga, benarkah? Ya. Bismillah, Allah Tuhanku dan Tuhannya kamu wahai Fir'aun. Pak, ketika itu Fir'aun marah, sehingga diminta segera untuk menyiapkan kuali besar, ya, memasak Pak, ya, sampai mendidih minyaknya. Tiba-tiba sama Fir'aun Pak, anak pertama dulu dilempar. Sampai terakhir menyisakan satu bayi yang masih disusui Pak, bayi masih itu banyak anak sudah dilempar kalau ibu ke dalam. Tapi sebelum itu terjadi Bapak Ibu, Masito request tolong jadikan aku dan telur anak-anakku cuma satu kuburan. Itu request dari Masito. Ya, aku lakukan tadi berkata Fir'aun. Bu, Pak, ketika sengaja Fir'aun Pak tidak melemparkan si bungsu yang sedang disusui, berharap Masito betul-betul mau meninggalkan Tuhan Allah kembali kepada Fir'aun. Tidak, Masito mempertahankan. Lihat Pak, Allah Akbar. Ini Pak, tauhid yang kuat, akidah yang kuat. Di lain sisi Masito merasa kasihan melihat bayi Pak dilempar ke ini. Tiba-tiba bayinya berkata, wahai ibuku, ketahuilah siksa di akhirat jauh lebih pedih dibandingkan siksa di dunia. Oh, itu menguatkan. Oh, Masya Allah Pak. Ini bisa ada Pak. Ini Pak, kejadian pertama ya. Nabi merasakan ketika perjalanan mencium aroma sangat wangi. Ini aroma surganya keluarganya Masito kata Maka Jibril. Kemudian Bapak Ibu, di perjalanan juga di antara ditampakkan siksa neraka. Nabi melihat Pak, ada seorang pemuda laki-laki Pak, lidahnya digunting, bibirnya digunting, tunggu lagi, digunting lagi. Oh, ini siksa mengerikan. Nabi bertanya, wahai Jibril, mengapa itu laki-laki disiksa seperti itu? Itu adalah, maaf ini Ustaz, kalau Ustaz tokoh di sini ya, itu adalah seorang Ustaz ulama atau juru dakwah. Dia menyampaikan kebaikan, tapi dia lupa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya dia tidak mengamalkan. Ini ada Pak. Makanya berat jadi juru dakwah Pak ya. Kalau banyak ustaz yang ngomong, ayo Bapak Ibu baca Quran ngaji, makanya tarang ngaji ya. Makanya Allah wanti-wanti Pak terkait hal ini. Mohon maaf Pak Ustaz ya. Surat 61 As-Saff ayat 23. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian berkata tentang kebaikan, kebenaran, tapi kalian tidak mengerjakan? Ayat ketiga Allah tegaskan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sesuatu yang sangat Allah benci yaitu ketika seorang hamba mengatakan tentang satu kebaikan, kebenaran, tapi dia sendiri tidak melakukan. Makanya Pak, dakwah idealnya Pak, untuk singgah bapak-bapak atau berarti itu. Oh jadi Pak, berarti itu Pak, saya aman saya. Ayo bapak-bapak Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyuruh anaknya, ya, yuk ke masjid, nanti pulang kan, bapak, untuk singgah bapak. Kan dakwah yang tidak baik Pak. Dakwah itu idealnya dengan mencontohkan teladan. Ya, ketika ngajak anak ke masjid, maka bapak sudah siap pakai baju koko, siap ke masjid. Ini ideal dakwah agama kita Pak. Makanya Allah benci, maka digambarkan sisanya mengerikan seseorang laki-laki Pak, lidahnya dikeluarin, mulutnya juga Pak digunting, timbul apa? Ada lagi terus Pak. Kata Nabi Jibril, ini adalah gambaran seseorang yang nurut terhadap kebaikan, tapi dia lupa diri sendiri untuk mengerjakannya. Ini Bu ya. Dan Bapak Ibu masih banyak hal lainnya Bapak Ibu, tapi kasih kabar dulu Pak. Nah kemudian kata Nabi Bapak Ibu kepada Abu Jahal, sampai di Palestina, Masjidil Aqsa, aku mengimami para nabi. Ada yang mengatakan Pak, 1200 lebih para nabi Pak. Tapi lebih banyak dia bukan biasa, tapi ruhnya para nabi diimami Pak, 2 rakaat.
Habis itu aku dimi'rajkan. Nah, mi'raj. Naiklah Nabi ke Sidratul Muntaha, melewati langit pertama. Jumpa dengan siapa Bapak Ibu? Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian naik lagi Pak, langit kedua, berjumpa dengan dua nabi yang sepupuan apa? Isa dan Yahya. Naik ketiga, Nabi Yusuf. Nah, kan dia ngomongnya Nabi Yusuf Pak, Nabi yang tampan sekali Pak ya. Nah, kali keempat Nabi Idris. Kelima Harun. Keenam Musa di bawah bapak. Turun menjawab itu. Tapi kali mapal bahwa pasti badan tiga lah itu. Ya Bu ya. Ini Bapak Ibu 6 Musa 7 Ibrahim. Dan setiap langit Pak disapa, menyapa saja. Tapi tidak terlalu banyak obrolan, kecuali Bapak Ibu nanti ya ketika pulang dari Sidratul Muntaha. Ya Bu. Kemudian langit 7 jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nah, ketika mau ke Sidratul Muntaha Bapak Ibu, ketika itulah barulah malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya. Ibu lihat ya, dijemput dari Mekah Pak, itu bentuk menjelang manusia. Ya. Dan malaikat Jibril setiap berjumpa sama Nabi Bapak Ibu cuma 2 kali selama 23 tahun menampakkan bentuk aslinya. Pertama ketika mendapatkan wahyu pertama kali di Jabal Nur di Goa Hiro. Ketika Nabi sedang bertahan sedang menyendiri di Goa Hiro, tiba-tiba ada seperti laki-laki ngomong dari belakang, ada suara Pak, Iqra, bacalah. Lihat Pak, kalau Bapak jadi Nabi Pak, di tempat yang jauh dari manusia, di atas gunung Pak. Ingat Bapak Ibu ya, sekarang aja dari kaki bukit ke Goa Hiro Pak, 1,5 jam sampai 2 jam. Udah ada tangga Pak. Dulu belum ada kehidupan. Berapa jam Bu, bayar ya? Lagi menyendiri Pak, tiba-tiba ada yang ngomong dari belakang, ada suara Iqra. Kemana kita Pak? Bisa daripada Nabi mentalnya kuat Pak. Beliau takut manusiawi, tapi ketika dikatakan Iqra, bacalah, beliau masih merespon. Mana Nabi Qori, aku udah bisa baca. Kedua kalinya Iqra, bacalah. Mana Nabi Qori? Sampai 3 kali Pak, tetap mana Nabi Qori. Barulah keempat kalinya malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama Al-Alaq surah 98 ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Atau 5 itu dalam 5 ayat benar. Selepas itu Pak, kata Nabi, aku takut barulah ini manusia apa ini yang di belakangku melepaskan pelukannya ketika keluar dari Gua Hiro sampai ke kaki bukit Jabal Nur. Itu ketika aku melihat ke langit, seluruhnya tertutup langit oleh bentuk asli Jibril. Besarnya luar biasa Pak. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kapan Jibril menampakkan bentuk aslinya? Ketika Mi'raj. Sidratul Muntaha melewati sebelum Sidratul Muntaha Pak, Jibril berhenti menampakkan bentuk aslinya Pak, langit pun tertutup lagi dan kata Jibril, Muhammad, ini batas akhirku menemanimu. Jadi Pak, ketika berjumpa dengan Allah, Jibril tidak menemani, cuma sendirian Bu, karena ada batas yang tidak bisa dilewati oleh Jibril. Sampai di sini bentuk aslinya terlihat. Berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, yang menariknya, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kau Mi'raj jumpa sama Allah, apakah kau melihat Allah? Nah ini Bapak yang penting ya Pak ya. Nabi pernah ditanya sama Siti Aisyah, apakah kau melihat Allah? Ibu, apa jawaban Nabi? Bagaimana aku bisa melihat cahaya di atas cahaya? Ulama sepakat, tidak satu pun manusia yang bisa langsung melihat Allah. Bahkan Nabi Musa alaihissalam Pak, di Bukit Tursina, ya, itu Allah belum lihat tuh, cahaya Allah datang, bukit hancur, Nabi Musa pingsan. Lihat tuh. Makanya Allah berarti ketika itu Nabi Muhammad tidak lihat secara langsung, karena cahaya di atas cahaya kata beliau. Ya. Turun, nah membawa bekal penting Pak. Ini hikmah yang paling penting Pak ya. Turun ke langit 7 Nabi Ibrahim, tidak ada komentar. Langit ke-6, Ibu Pak, inilah kita harus berterima kasih sama Nabi Musa. Kenapa Bapak Ibu? Nabi Musa ini Pak bertanya kepada Rasulullah SAW,
wasallam terkait apa yang diperintahkan dan berapa jumlahnya. Nabi Muhammad mengatakan, Allah perintahkan aku dan umatku untuk melaksanakan sholat sehari 50 waktu. Bayangin Bu, sehari 50 waktu, sehari 24 jam, 1 jam 60 menit, 24 kali 60, 1440 menit satu hari waktu kita lalui. Dibagi 50, hasilnya 28,8 menit. Itu azan. Yang bingung siapa Bu? Pak DKM. Harus musuh jadwal Pak DKM. Per setengah jam tapi aku kalau Pak DKM aman. Tadi ada adik-adik kecil-kecil itu ya. Ada yang azan di rumah, kita coba. Kebayang Pak? Kebayang nggak Bapak Ibu? Per 28,8 menit itu azan. Ibu mohon maaf Pak, ada orang Padang di sini Pak? Ada orang Padang? Ada? Nggak ada? Jangan malu Ibu. Oke, Bu, ada yang pernah masak rendang? Rendang. Nah, Ibu maaf, masak rendang berapa lama Bu? 8 jam. Berarti 16 kali waktu sholat. Kebayang apa? Beda sholat, zikir, sholat ba'diyah, kemudian pulang ke rumah, baru buka pintu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya ketika mendengar Nabi Muhammad berkata, wahai Musa, aku dan umatku diperintahkan sholat sehari 50 waktu. Apa kata Musa? Muhammad, kamu mungkin mampu, tapi umatku belum tentu mampu. Nabi Musa berkata, minta pengurangan. Naik lagi Pak ke atas. Ya, ada dua riwayat Pak ya. Ada yang mengatakan pengurangan per 10 Pak, 50 jadi 40, jadi 30, dari 20 jadi 10 jadi 5. Tapi ada yang mengatakan per 5 waktu pengurangannya. Intinya Bu, Nabi Muhammad bolak-balik sampai sehari 5 waktu. Bu, Pak, ternyata Nabi Musa masih berkata, Muhammad, kau mungkin mampu, tapi umatmu belum tentu mampu. Minta pengurangan. Bingung Nabi Pak, kelak. Ini kalau boleh gimana bisa berhari? Ini gitu Pak. Dan Nabi Muhammad menolak Pak, karena sudah banyak pelatihan. Pak, apa yang terjadi? Setelah itu tiba-tiba Allah berkata dari langit, wahai Muhammad, ketahuilah 5 waktu yang dikerjakan umatmu dalam sehari sholatnya itu sama dengan pahala 50 waktu. Lihat Pak, betapa Allah sayang sama kita. Allah tahu umurnya umat Nabi Muhammad tidak sepanjang umat terdahulu. Ibu, Nabi Muhammad berdakwah berapa tahun Pak? 10 tahun 13, 23 tahun Pak. Umur Nabi 63. Anggap aja 23 ini sepertiga dari umur Nabi Pak. Masa dakwah sepertiga. Nabi Nuh, ada yang tahu Bapak Ibu berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Bukan umur Pak ya, bukan umur Pak, tapi masa dakwahnya Pak. Ya. Kalau seandainya 950 tahun ini adalah sepertiga umurnya Nabi Nuh, berarti dikali 3 2850 tahun. Kalau ya, dan yang dahsyatnya Pak, Nabi Nuh apa itu Pak? Selama 950 tahun berdakwah, yang beriman berapa orang? Ada yang tahu? 950 tahun berdakwah, yang beriman Bu cuma 80. Makanya Pak, betul ya, saya sudah kesal sama Ustaz itu. Wah, sebulan dakwah di itu mah. Sebulan di itu enggak mau sholat. Sebulan terus menyerah deh. Ini Nabi Nuh Pak 950 tahun, kan 80. Kita alhamdulillah ya Ustaz ya. Datang ke wilayah sini, ke masjid terus ayah yang lain ke masjid sudah banyak, tinggal kita perbaiki fikih-fikihnya. Alhamdulillah. Nabi Nuh Pak 950 tahun berdakwah, yang beriman cuma. Dan betapa sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah ini Pak, spesialnya kita umat Nabi, Allah tegaskan 5 waktu sholat yang dikerjakan umatmu pahalanya sama seperti 50 waktu. Kemudian Allah melanjutkan, siapa di antara umatmu yang berniat melakukan kebaikan, niat tuh, nanti malam tahajud, niat doang, tapi tidak jadi dikerjakan, kata Allah, dia dapat satu pahala, satu kebaikan. Contoh ya, nanti malam pengen tahajud, tiba-tiba kita baru sampai rumah jam 11 malam. Capeknya luar biasa, sampai rumah tidur, pas adzan subuh, Allahu Akbar, baru bangun. Tapi niat tuh udah ada, dapat pahala.
Kalau dikerjakan itu dapat 10. Jadi setiap kebaikan umat Nabi Muhammad yang dikerjakan itu dilipat gandakan minimal 10. Masya Allah. Ini Pak nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, kembali lagi Pak, beliau ke Palestina, kemudian pulang lagi ke Mekah. Nah Bapak Ibu, mendengar kisah Nabi ini Pak, karena beliau pulang sampai Mekah lagi dari malam sampai waktu syuruk terbit matahari. Melamun depan Ka'bah mendengar cerita ini, Abu Jahal berkata, "Wahai Muhammad, maukah kau menceritakan kepada orang Quraisy?" "Oh, mau," kata Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad dibawa ke Bukit Abi Qubais. Bu, Pak, ini mungkin ada bukit yang cukup tinggi, yang mulai naik Pak itu orang khusus, tidak boleh sembarang orang naik. Nabi Muhammad dituntut Pak sama Abu Jahal naik atas bukit. Abu Jahal teriak, "Wahai penduduk Mekah, kumpul." Orang kafir lihat, lah itu Abu Jahal pemimpin kita, ada apa? Orang beriman, orang Islam melihat, lah di samping Abu Jahal ada Nabi Muhammad, ada apa ini? Kumpul semuanya. Nih Muhammad mau cerita. Nabi Muhammad ceritakan Pak semuanya. Abu Jahal pergi ke bukit Abi Qubais. Ini Pak ke bukit yang sebelahnya lagi, tempat kumpulnya para suku Pak. Sampai ketawa, ini Muhammad sudah gila, lengkap sempurna dustanya dia sebagus sebagai nabi. Kenapa? Diceritain Pak kepada para suku yang kumpul itu. Masa Muhammad tadi malam diceritakan datang gitu membelah dadanya, semua diceritain Bu. Membuat orang-orang merasa gila ini mah. Nah ini Pak. Bahkan Bu ya, tidak sedikit orang yang beriman jadi murtad. Kenapa Bapak Ibu? Karena perjalanan dari Mekah ke Palestina dulu naik kuda paling cepat 1 bulan sekali jalan. Kalau pulang pergi 2 bulan. Kalau rombongan kabilah pedagang kan suku kabilah itu minimal 3 otak atau 3 kuda perjalanan suku kabilah. Kalau mereka berdagang Pak, membelanja ke daerah Syam, naik otak itu sekali jalan 3 bulan. Pulang pergi 6 bulan, gimana nggak mungkin dikatakan gila? Kenapa Bapak Ibu? Iya, ngaku dari sini ke Palestina, ke Masjid Aqsa, kemudian ketemu sama Allah, hanya dilakukan pulang pergi selama 1 malam. Nih Pak, Bu, maaf, ini saya urusan ya. Ada ustaz di luar sana mengatakan perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan ruh. Ini ingkar Pak, tak mungkin. Ada yang mengatakan ini mimpi. Kalau mimpi kita harus naik kurung. Tidak Bu, kalimatnya jelas. Subhanalladzi asra bi abdihi, memperjalankan hambanya. Abdul itu pun terdiri jasad dan ruh. Ya, kalau memang kita membenarkan ruhnya Nabi yang berlipat, di mana mukjizatnya? Kalau dikatakan ini mimpi, kita juga bisa bermimpi, betul nggak Bu? Ibu pernah nggak bermimpi Pak? Satu malam tiba-tiba ada di depan Ka'bah. Pernah Pak ya? Pernah Bu? Saking rindunya sama Ka'bah ya, pas keluar komplek dengan umroh ya Allah pengen umroh, tidurnya sampai labbaik Allahumma labbaik. Tiba-tiba mimpi depan Ka'bah. Itu mimpi mungkin Pak, tapi nggak mungkin Pak yang namanya mukjizat tidak mungkin bisa dirasakan, dimiliki kecuali oleh Nabi. Makanya Pak, tolong kita pahami ini bukan ruhnya Nabi yang berlipat. Ini bukan mimpi Nabi, tapi Nabi bersama jasadnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu dirahmati Allah? Setelah Nabi menceritakan Pak, ternyata Abu Jahal merasa Allah dulu. Ini Islam belum sempurna hancur. Kenapa? Karena ada Abu Bakar. Abu Bakar tidak ada. Akhirnya Bapak Ibu segera orang-orang pergi ke Abu Bakar, ingin memastikan Pak, bagaimana pendapat Abu Bakar tentang kejadian Isra Mi'raj ini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Pak, saya bacakan hadisnya Pak. Maaf, biar lebih lagi. Ya, bagaimana respon Abu Bakar ketika belum dengar itu berbicara Allah, ya. Di mana ketika itu Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, itu saudaramu tuh Muhammad menceritakan tadi malam baru pulang dari Masjidil Aqsa. Bagaimana pendapatnya? Apa kata Abu Bakar? Seandainya yang berkata Muhammad, Ustaz ibu, aku percaya. Aku yakin Pak. Ya. Bahkan Bapak Ibu Abu Bakar berkata seperti ini Pak. Seandainya di hadapanku ada tembok warna putih, jelas putih Pak. Tiba-tiba Muhammad berkata, Abu Bakar, itu tembok warna hitam. Apa kata Abu Bakar? Akan kusalahkan pandanganku
kubenarkan ucapan Muhammad SAW. Lihat. Makanya kata Aisyah, Pak, hal inilah akhirnya Abu Bakar diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Lihat Bapak Ibu. Kenapa Abu Bakar yakin? Ternyata Bapak Ibu, kita tahu ya, Abu Bakar mertuanya Nabi. Ibu, biasanya mertua sama menantu beda berapa tahun biasanya? 20 tahun. Coba ada yang tahu nggak Pak? Abu Bakar sama Rasulullah beda berapa tahun? 2 tahun. Ibu, ternyata Abu Bakar ini bestinya Nabi. Kapan dari kecil Pak? Dan sangat tahu bagaimana akhlaknya Nabi, kejujuran Nabi Pak. Masya Allah. Makanya kata Abu Bakar, kalau aku lihat tembok warna putih, jelas putih, Muhammad ngomong, Abu Bakar itu mah hitam. Aku salahkan ucapan padaku, kebetulan ucapan Muhammad SAW. Kan dari masih kecil Pak, Abu Bakar bersama Nabi, dan pernah Abu Bakar mendapati Nabi bohong, tak pernah. Masya Allah Bapak. Dan ini yang membuat Nabi Muhammad akhlaknya Nabi, yang membuat orang kafir Quraisy suka. Mereka benci sama Muhammad karena ajarannya, tapi kalau pengen sampai keluar Mekah, nitipin barang itu kepada Nabi Muhammad. Lihat Bu, cenah benci Bu. Saya benci sama Muhammad, benci Muhammad. Tapi kalau pengen keluar Mekah mah nitip barang itu ke. Kenapa? Karena orang yang paling dipercayai di Mekah adalah Nabi Muhammad SAW. Lihat Bapak Ibu, ya. Baik Bapak Ibu, selepas itu Pak, nanti kejadian Abu Bakar di kebun kurmanya. Segera Abu Bakar pergi ke Ka'bah karena tahu Muhammad akan ke Ka'bah. Akhirnya Bapak Ibu dan Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, benarkah kau tadi malam pergi ke Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian kau mi'raj ke langit di sama Allah? Bu, Pak, izin Pak. Nah, Abu Bakar bertanya bukan ragu Pak, bukan ragu, hanya menguatkan. Ya Rasulullah, benarkah tadi malam kau pergi ke dari Masjidil Aqsa? Benar wahai Abu Bakar. Wah, lihat Bu, apa dari Bapak Ibu? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sebentar, tahan dulu. Kita, Bu, jadi kebanyakan orang agama belum pernah pergi ke Syam kecuali orang kaya untuk berdagang. Dihadirkan oleh Abu Bakar, kau kepala suku ini, kau pernah sering berdagang? Ya, aku sering ke Syam, sering ke Palestina, sering ke Masjidil Aqsa. Baik, Rasulullah, tolong sebutkan ciri-ciri Masjidil Aqsa. Kalian, kata Abu Bakar, kalau apa yang sampaikan benar, katakan benar. Kalau salah, ingkari. Bu, Nabi Muhammad deg-degan Pak. Kenapa? Karena ketika ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad tidak menghitung seberhati-hati itu. Tapi dengan izin Allah, tiba-tiba ketika itu seakan-akan di depan rumah sahabat dekat Ka'bah, itu Allah bayangkan ada Masjidil Aqsa di depan Nabi Muhammad. Disebutkan semuanya, Bu. Berapa jumlah tiangnya, berapa jumlah jendela, semuanya Bu. Dan orang-orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Inilah yang membuat awalnya orang keluar Islam tiba-tiba masuk Islam. Orang yang mulai ragu tiba-tiba yakin lagi. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi Bu? Cukup oleh Muhammad. Tapi maaf, apa buktinya? Nah ini Pak, minta bukti sekarang Pak. Tadi kan ciri-cirinya. Sekarang apa buktinya kalau kau betul-betul dari Palestina? Nabi Muhammad menceritakan, tadi malam ketika aku pulang dari Palestina ke Mekah, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, di pertengahan mau pulang ke sini ada rombongan kabilah Mekah mau pulang. Mereka pulang nanti 2 hari sampai, kata Rasulullah. Di antara mereka sedang istirahat dan kehilangan onta. Aku melihat mereka mencari onta, akhirnya aku berkata dari langit, ontamu ada di lembah A, carilah ke sana. Nanti coba kalian nanti 2 hari lagi datang ke kabilah ini, tanya ke mereka. Bu, itu 2 hari yang penuh. Kenapa? Orang beriman deg-degan, orang kafir kenapa orang beriman deg-degan Bu? Bisik salah. Orang kafir bisik benar. Jadi Bapak Ibu, semua orang ini tokoh-tokoh Quraisy itu berkumpul di perbatasan Mekah. Ya, datanglah kabilahmu yang pulang dari Syam, benar Bu ya. Tiba-tiba mereka kaget, Allah, nah dia dijamu gini, biasanya kan ada jamu. Kok di sana gitu Pak ya? Akhirnya mereka bertanya, ada apa? Kalian dari mana? Kau dari Syam. Wah, benar. Ditanya, ada apa yang terjadi dengan kalian 2 hari yang lalu? Oh, emang kenapa? Apa yang terjadi? Oh, di antara kami ada yang kehilangan onta. Benar. Terus di mana kau temukan ontanya? Kami cari nggak nemu.
Dari langit terdengar suara, kamu ada di lembah A, aku cari benar ada. Allahu Akbar. Inilah kisah yang menguatkan sehingga membuat orang-orang kafir Quraisy awalnya tidak beriman mulai Islam. Ini sejarah yang luar biasa yang membuat awalnya orang-orang merasa takut dengan kerasulan Nabi Muhammad, tapi karena ini mukjizat mulai banyak orang yang masuk Islam. Dan ini sejarah apa? Inilah yang membuat akhirnya di Darun Nadwa kepala suku Quraisy berkumpul, resah, gelisah, was-was, semuanya lalu. Kenapa? Melihat Islam semakin mulai terang-terangan, semakin berkembang. Ya Bu ya. Jadi sejarah tentang hijrah nantinya. Saya nggak bahas sekarang ya. Maaf, kasar. Baik, nama Allah. Tapi poin penting Pak dari pelajaran ini sampaikan apa itu Bapak Ibu? Ada sesuatu yang paling indah yang perlu kita dari Bapak Ibu ya. Ada hikmah paling besar dari pelajaran ini Bapak Ibu, yaitu ternyata Nabi Muhammad membawa satu bekal terbaik buat kita semua ketika pulang Isra Mi'raj, yaitu sholat. Ibu, Bapak, saya pengen nanya dah. Ini kalau ada dalam satu perusahaan Pak, ada informasi pengumuman biasa aja, nggak penting lah, tapi penting harus sampaikan juga. Biasanya Bu, Pak, siapa yang menyampaikan pengumumannya? HRD, Humas, gitu ya, betul. Tapi kalau ada pengumuman sangat penting, dan ini betul-betul sangat penting sekali banget, wah, itu ya, udah sangat betul penting. Siapa yang menyampaikan berita ini? Owner, direktur ya. Seperti halnya kan kalau naik BBM, kalau kan presiden yang nyampein. Itu kan penting. Kalau naiknya harga minyak ya, atau penting kan. Itu Pak. Lihat Bapak Ibu, kita tahu Pak, seluruh amalan ibadah di luar sholat, baca Quran, manasik umroh atau haji, bagaimana puasa, seluruhnya itu melalui perantara malaikat. Cuma satu Pak, perintah terkait ibadah yang langsung Allah undang Nabi, panggil Nabi dengan diutus Jibril untuk dijemput berjumpa sama Allah untuk disampaikan. Ini menggambarkan sholat perkara yang sangat penting. Bahkan ulama sepakat zina dosa besar, membunuh dosa besar, riba dosa besar, khamar dosa besar. Tapi ada dosa yang lebih besar daripada membunuh, zina dan dosa besar lainnya. Apa itu? Tarikus sholat, meninggalkan sholat. Lihat Pak. Ya. Mengapa dikatakan dosa besar? Karena maaf, lihat Bapak Ibu. Ya, iblis ya itu menolak sujud kepada Adam. Menolak sujud kepada Adam. Sedangkan manusia yang tak mau sholat itu menolak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Bapak Ibu, tidak ada yang paling penting dalam hidup kita kecuali sholat. Ya. Kita bingung Pak, Ustaz, ini masalah A, masalah B, masalah C, banyak masalah. Apa solusinya? Sederhana Bu. Ingin merapikan urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan bisnis, pekerjaan, semuanya Pak diawali dengan sholat. Ya. Bapak Ibu, saya pengen nanya, ada masalah dari siapa Pak sebelumnya? Sumber masalah dari siapa Pak? Diri sendiri, yakin? Yang diam jawabannya apa? Dari suami Ustaz, dari istri. Ibu, Pak, saya nggak menyalahkan jawaban ibu ya, tapi ibu hakikatnya sumber masalah itu dari Allah. Surat At-Taghabun 64 ayat 11 Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidaklah satu musibah, masalah dengan pasangan, dengan anak, bisnis, pekerjaan, tidaklah masalah ini menimpa kita kata Allah, illa bi idznillah, kecuali dengan izin Allah. Apa yang kita pahami Bapak Ibu? Berarti sumber masalah dari apa yang kita pahami? Tidak ada yang paling tahu solusi dari masalah kita kecuali, dan kesalahan terbesar kita Pak menyikapi masalah apa itu Pak? Punten Bu, besoknya ujian fisika, kalau dari di guru bahasa nah, nyambung tuh Bu. Kesalahan terbesar kita Bu, sakit gigi pergi ke toko besi, capek mual. Semua coba Pak. Kesalahan terbesar kita punya badan masalah jauh dari Allah, jauh dari tempat sujud ini Bu. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, ingin Allah menyelesaikan masalah kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Surat 65 Al-Qamar akhir ayat kedua. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berjanji niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah. Apa syaratnya?
Takwa. Dan kunci takwa ada pada sholat teman. Ya. Sampai-sampai Nabi yang mengatakan yang pertama kali dihisab di akhirat nanti kepada setiap manusia sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalan terhitung baik. Kalau sholatnya buruk, baik dalam hati Allah, ini penting kita perbaiki Pak. Sholat ini Pak satu-satunya Pak amalan yang Nabi katakan Pak ada satu surat yang itu kita sedang bercakap dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku telah memujiku. Maliki yaumiddin. Allah merespon Mas Al-Fatihah kita baca. Lihat Pak. Makanya Pak Muhammad sholat itu jangan rusuh. Jangan Pak, harus nikmat. Jangan sampai tarawih kebanyakan masih ya. Punten. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Biasanya Pak deg-degan. Nah, deg-degan Pak. Surat naon gitu. Qul huwallahu ahad. Senyuman keluar dan hati terasa ikhlas sesuai nama surat. Ustaz surat favorit itu. Bu, kan surat favorit kan dua. Yang pertama Al-Ikhlas, yang kedua Qul Huwallahu. Pas bagian imam iza jaa nasrullahi wal fath. Itu ayat hafal yang mana? Pas bagian imam iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Rumah ayat apa? Bu Pak, mohon maaf Pak, sholat penting Pak. Maaf Bu, karena waktu terbatas. Ya kalau ada kesempatan dan waktu sholat, boleh Bu meraih bahagia dalam sholat Bu. Ingat, kunci sholat itu ada dalam Quran Bu. Bapak Ibu ikut training pelatihan sekian juta, 10 juta, 1 miliar. Kalau nggak kembali ke Quran, nggak mungkin. Surat kedua ayat 45-46 itu kunci sholat. Khusyuk dalam sholat. Ya, surat kedua Al-Baqarah ayat 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah Pak, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sungguh kata Allah, sholat itu berat, sulit, susah kecuali bagi yang khusyuk. Apa ciri orang yang khusyuk? Ayat 46-nya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang khusyuk ketika mereka meyakini akan berjumpa dengan Allah dan mereka pasti akan berjumpa dengan Allah. Ini Pak, yakin tentang kemana? Bentar Pak, ini kita sampai jam 2 ya Pak? Jadi maaf tidak, saya ada jadwal di Kircon pun sore ini ya. Baik Bapak dirahmati Allah, itu mungkin Bapak Ibu dirahmati Allah sedikit Pak ya. Ini sedikit, saya buka dulu kalau ada kesempatan. Boleh Bu kita kaji lebih dalam lagi tentang pembahasan sholat Pak. Karena sholat itu penting Pak. Sholat itu penting sampai-sampai ada ayat. Ibu, ada ayat Allah wanti-wanti. Fawailul lil musallin. Apa itu? Celakalah orang yang mendirikan sholat. Kok bingung tuh orang Pak? Lah, tersolat. Karena sakon, sholat celaka. Tapi Allah jelaskan yang seperti apa mereka yang celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lalai dalam sholat mereka. Lalai. Ibu jujur, kapan terakhir khusyuk dalam sholat? Bahkan seringkali Pak, dunia masih kita bawa betul Pak. Ya, bahkan seringkali Pak mencari barang yang hilang dalam sholat. Tapi nemu. Pernah lu? Mah, kunci motor di mana? Tuh Pak. Aduh, Pak, itu kadang naik asar. Bentar padahal Allah mah. Waduh. Allahu Akbar. Bismillah. Kunci motor ya Allah kemana itu kunci? Allahu Akbar. Ruku subhana rabbil azim. Terakhir dijadikan terayat kemana itu kunci? Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kunci ya Allah, kunci di mana ya Allah? Allahu Akbar. Bu, Pak, nemunya pas kapan? Pas sujud. Ternyata ayat di hadap sajadah tuh. Padahal Pak Muhammad orang beriman nggak begini sholat mereka. Allah surat 23 Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman kata Allah. Apa ciri mereka? Yang pertama, ayat keduanya Bu, alladzina hum fi sholatihim sahun. Ini sahun apa lain? Khosyi'un.
Sama dari surat Al-Maun Bu ya. Kata Allah, sungguh beruntung orang yang beriman. Apa cirinya? Mereka yang ketika sholatnya khusyuk. Ibu, yuk kita bersama-sama Bu. Ya, ketika memahami luar biasa Bu ya, hadiah penuangan di sini itu disebutkan tentang sholat. Mari Bu pelajari mendalam sebaik mungkin bagaimana sholat sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mohon maaf karena waktu yang terbatas Bapak Ibu, karena tadi diarahkan Ustaz cuma sajamnya, punten saya sedang lebih 15 menit ternyata. Saya minta maaf kepada panitia. Itu mungkin Bapak yang harus sampaikan langsung doa atau ya. Baik Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu ya. Mari kita tundukkan hati kita semua. Kita akan kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah yang Maha Mendengar ya, di rumahnya Allah ini berkumpul kita bersama orang yang baik saat ini. Allah yang Maha Baik mengabulkan doa-doa kita semua. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhil karim wa azim sultanik. Ya Allah, ya Rabb, kami bersyukur kepadamu ya Allah pada saat ini Kau kumpulkan kami di rumahmu ini ya Allah. Kami berharap kepadamu ya Allah, anugerahkanlah rahmat, keberkahan dan ridho darimu dalam aktivitas hidup kami ya Allah. Berharap kami ya Allah ya Rabb, kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat keluar dari masjid ini ya Allah. Dengan ilmu itu ya Allah, dalam langkah-langkah kehidupan kami yang terbaik di hadapan Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan Kau biarkan kami sedikit pun berpaling dari minyak kepadamu ya Allah. Ma'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Rabb. Tuntun kami ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu. Tuntun kami ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk senantiasa mensyukuri segala karunia darimu ya Allah. Ya Rabb, tuntun kami ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk senantiasa beribadah dengan ibadah terbaik kepadamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Rabb, memohon kepadamu perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, perlindungan dari hati yang tak kunjung khusyuk, perlindungan dari nafsu ataupun syahwat tak kunjung puas. Ya Allah ya Rabb, kami berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak diijabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak dan rahmatullah, itu mungkin sedikit kita sampaikan, mudah-mudahan banyak kebaikan yang dapatkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu orang semakin dekat dengan Allah, dengan ilmu orang bisa tawadhu, dan dengan ilmu bisa usul kepada Allah, dan pada akhirnya ilmu menjadi sesuatu yang manfaat di dunia sampai ke akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.